Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seputar tentang puasa Arafah, haji, kurban dan hari tasyrik. Terutama ketika terjadi perbedaan waktu antara Arab Saudi dengan negara-negara lain, khususnya seperti kita di Indonesia. Sehingga dan ini kita di tahun 2022. Ada yang pemerintah Arab Saudi itu sudah menetapkan tanggal 9 Juli itu Hari Raya Idul Adha. Sementara pemerintah Indonesia dan pemerintah lokal lainnya seperti Malaysia, Brunei itu menetapkan bahwa Hari Raya Haji itu di tanggal 10, yaitu di hari Ahad. Tentu hal ini jadi perbedaan pendapat kapan hari Arafahnya, kapan puasa Arafahnya. Bagi yang mengikuti pemerintah Arab Saudi, maka hari Arafah itu di hari Jumat. Sementara yang mengikuti ruhyat pemerintah lokal itu hari Arafahnya di tanggal 9 Juli, yaitu di hari Sabtu. Ini yang menimbulkan perbedaan, dan ini telah berulang ini kejadian di tahun 2014 yang lalu. Dan ini memang sudah diprediksi karena memang rotasi perputaran bulan, di mana di konvensi di Turki dia menyebutkan bahwa mulai tahun 2022 perbedaan itu akan kembali mengerucut tentang perbedaan hari. Dan ini saatnya kita untuk mengkoreksi dan menyatukan bahwa kalender Islam, waktu ibadah Islam itu bisa disatukan jika kita mau bersama. Dua caranya bagaimana kita bisa menyatukan kalender Islam ini. Kemauan para pemimpin, kemauan daripada umat sendiri untuk menyatukan diri bahwa kita bisa bersatu. Dan yang paling mudah ini kita mulai dari ketika terjadi perbedaan waktu puasa Arafah dan Raya Haji antara Arab Saudi dengan ruhyat lokal. Karena sebenarnya ketika pemerintah lokal itu tidak melakukan ruhyatnya sendiri, mengikut saja kepada waktu Arab Saudi, ulil amrinya pelaksanaan ibadah haji, insya Allah dari mulai ujung timur sampai ujung barat itu bisa bersatu. Satu hari satu tanggal. Meskipun yang ujung timur sekalipun di Samoa sana, mereka bisa ikut beribadah puasa Arafah dan bisa kena bertepatan dengan waktu wukufnya Arafah jemaah haji ketika di Padang Arafah. Ini bahkan yang di ujung baratnya juga demikian, dapat puasanya itu bersinggungan dengan waktu Arafahnya ini. Contohnya gini, ketika umat muslim yang ada di timur, ketika dia mau memulai Arafah, puasa Arafah, dia memang belum bertepatan dengan waktu Arafah, waktu wukufnya jemaah haji di Padang Arafah. Tapi ketika di ujung hari puasanya itu bertepatan, dia masih kena dengan waktu wukufnya Arafah, karena wukuf Arafah dimulai setelah zuhur. Kena dia mendapatkannya. Ada perbedaan berapa waktu itu, dia puasa hampir 12 jam. Sementara perbedaan waktu dari ujung timur sampai ke
Arab itu hanya sekitar 10 kalau nggak salah. Nanti kita bisa bahas ini tersendiri. Namun yang pasti pada kesempatan ini kita lebih membahas menjawab seputar pertanyaan puasa Arafah ketika terjadi perbedaan, di mana ada beberapa pertanyaan ini yang perlu kita luruskan, kita klarifikasi sehingga tidak membingungkan masyarakat. Mari kita ajak masyarakat untuk cerdas, umat ini untuk cerdas memikir. Ada beberapa pertanyaan, dan kenapa ini jadi pembahasan kita memang karena terdapat memang beberapa keutamaan puasa Arafah. Di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yauman Arafah inni ahtashibu 'ala Allah ay yakaffiru sanati allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa puasa Arafah, saya berharap Allah dapat menghapus dosa-dosa setahun yang sebelumnya dan juga tahun sesudahnya. Ini ada diriwayatkan di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 680. Karena keutamaan ini sehingga kadang memunculkan beberapa pertanyaan yang kadang justru membuat kita perlu mengkritisinya. Kenapa muncul pertanyaan? Puasa Arafah itu ikut wukuf Arafah atau ikut pemerintah? Ini ada satu pertanyaan yang sering muncul. Kita puasa Arafah itu ikut waktu wukuf Arafah atau ikut pemerintah? Jadi sebelum dijawab, kita koreksi dulu pertanyaannya. Kenapa? Karena pertanyaan ini nggak seimbang, nggak pas ini. Kenapa? Karena memberikan penafsiran bahwa seakan-akan orang yang berpuasa Arafah mengikuti waktu wukuf Arafah adalah orang yang tidak taat pemimpin, tidak taat pada ulil amri. Padahal orang yang berpuasa ikut waktu Arafah juga mengikuti keputusan pemimpin dan ulil amri, yakni pemerintah Arab Saudi, yakni Mahkamah Agung Arab Saudi setelah menerima kesaksian mereka yang melihat hilal. Jadi setelah melihat hilal, memberikan kesaksian, maka pemerintah Arab Saudi melalui Mahkamah Agungnya itu menetapkan waktu kalender Islam awal bulan Zulhijjah. Dan ini justru menjadikan bahwa orang yang ikut puasa ikut Arafah juga mengikuti ulil amri pada wilayah yang dilaksanakannya wukuf Arafah dan ibadah haji. Ini perlu diseimbangkan dulu pertanyaannya, bahwa sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa orang yang mengikuti puasa Arafah tidak taat pada ulil amri, tidak taat pada pemimpin. Padahal keduanya sama-sama mengikuti pemimpin, mengikuti ulil amri, taat pada pemimpin, taat pada ulil amri. Hanya saja bedanya orang yang mengikuti sesuai waktu wukuf Arafah itu orang yang mengikuti keputusan pemerintah atau pemimpin atau ulil amri yang sebagai penanggung jawab dalam urusan wukuf Arafah dan haji. Sedangkan orang yang berpuasa mengikuti keputusan pemerintah adalah mereka yang taat kepada pemimpin atau ulil amri yang lokal di mana dia berada. Seperti warga Malaysia, dia ikut keputusan pemerintahnya di Malaysia. Kami puasa tanggal 10 di hari Ahad. Begitu juga yang di Indonesia mengikuti puasa di tanggal 10 seperti keputusan pemerintah Indonesia. Tidak ada masalah, silahkan. Apakah boleh? Boleh, silahkan. Masing-masing sah, masing-masing mempunyai dalil dan dasar pertimbangan masing-masing. Silahkan, kita saling menghormati, saling menghargai, sehingga kita bisa menyikapi perbedaan ini. Sehingga ketika kita saling menyikapi, saling menghargai, akan muncul saling toleransi, dan kita bisa masing-masing mempelajari mana yang terbaik. Bisa kita saling memilih.
sehingga kita bisa masuk kepada kontennya aslinya, mana yang terbaik. Dan menurut penafsiran kami bahwa yang terbaik adalah kita mengikuti keputusan pemerintah Arab Saudi, karena mereka adalah ulil amri dalam perkara urusan Arafah dan ibadah haji. Itu satu. Yang kedua, jika kita mengikutinya, maka pemerintah-pemerintah lokal ini juga akan mengikutinya. Kenapa? Ketika umat banyak, mayoritas akan mengikuti keputusan pemerintah, maka dengan sendirinya pemerintah akan mengalah dan mengikut kepada keputusan ruhyat di Makkah. Karena ngapain kita sibuk-sibuk, ngapain kita repot melakukan ruhyat di seluruh pelosok negeri, menghabiskan tenaga, menghabiskan energi, karena era informasi teknologi sekarang ini itu real time. Jadi ketika kesaksian di Mekah disidangkan, diputuskan, saat itu juga bisa diterima beritanya oleh kita semua. Bisa diterima, kita terima semua beritanya, sehingga gak ketinggalan kita. Jadi ketika putus, besok puasa, di ujung timur itu udah bisa menerima informasi bahwa besok berpuasa. Dia langsung sahur, dia bisa menerimanya. Dan jika ini yang kita lakukan, maka ketiga akan memudahkan umat untuk menyatukan kalender Islam dunia. One day, satu hari, satu tanggal. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat itu akan bisa satu hari, satu tanggal. Sehingga waktu ibadah, waktu puasa itu bisa disatukan. Hari raya bisa disatukan, satu hari, satu tanggal. Kenapa? Karena dengan ini, ruhyat yang dianggap sebuah metode yang paling sulit disatukan, insya Allah bisa menyatukan dunia dalam satu hari, satu tanggal dalam kalender Islam. Dan ini tidak akan menyebabkan yang keempat ini, dan tidak akan menyebabkan kebingungan di tengah-tengah umat. Karena perbedaan waktu macam ini. Puasa kita tanggal 9 atau tanggal 10. Kalau kita ikut yang pemerintah lokal, ada potensi kita masuk berpuasa di hari yang haram. Kan menyebabkan kebingungan dan was-was di tengah-tengah umat. Jadi jawaban ini sebenarnya sudah dituliskan dalam buku jejak, dibahas dalam buku jejak perjalanan akhirat. Ini buku Masjidil Haram menyatukan kalender Islam. Jadi bukan semata-mata kita mengikuti waktu wukuf Arafah, tapi juga mengikuti, intinya daripada adalah mengikuti ruhyat yang menyatukan, ruhyat global, ruhyat yang menyatukan Islam, yang insya Allah bisa menyatukan umat. Tapi bukankah ada dalil yang menyebabkan bahwa menyebutkan bahwa saumu yauma tasumuna wa fitru yauma tuftiru wa adha yauma tuhibbu. Berpuasalah kalian, puasa kalian. Ini dalil dari hadis riwayat Sunan At-Tirmizi nomor hadis 699. Bukankah ada dalil yang mengedepankan persatuan? Sebagaimana Nabi SAW itu menyebutkan bahwa puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas berpuasa. Hari raya Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas berhari raya. Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas beridul adha. Ini udah apa namanya? Saya ambil dalilnya. Ini dalil yang menyebutkan bahwa tahu kita arahnya, bahwa ini dalil terjemahan dalil hadis
yang menyebutkan bahwa kita harus mengikuti keputusan ru'yat lokal. Sehingga disebutkan bahwa Imam Tirmizi ini menyebutkan hadis ini bahwa di mana para ulama bahwa berpuasa berhari raya itu dilakukan secara berjamaah, al-jamaah, mayoritas manusia. Jadi hadis ini memang sering digunakan oleh orang yang menggunakan bahwa ru'yat lokal yang kita gunakan, bahwa berpuasa itu ikut pemerintah, bukan ikut ormas, bukan ikut golongan. Berpuasa hanyalah bisa mengikuti pemerintah. Jadi ketika pemerintah berbeda dengan wukuf Arafah, maka ketetapan pemerintah yang diikuti. Ini dalil yang diambil tadi. Tapi tadi udah kita jelaskan ya. Jadi ketika kita menafsirkan hadis ini, jangan ikut pemerintah, jangan ini, perlu kita kembalikan lagi ke yang pertama tadi, bahwa orang yang berpuasa wukuf Arafah adalah orang yang tidak taat pada pemimpin dan ulim amri. Itu harus kita geser dulu, karena sama-sama mengikuti taat pada pemimpin dan ulil amri, karena keduanya sama-sama. Hanya bedanya mereka yang puasa Arafah mengikuti waktu wukuf Arafah, waktu wukuf ya, bukan mengikuti wukuf ya, waktu wukuf itu mengikuti pemerintah Arab Saudi dan ulil amri dalam hal urusan wukuf Arafah dan haji. Sedangkan orang yang berpuasa Arafah mengikuti pada keputusan pemerintah adalah yang taat pada pemerintah lokal. Orang-orang yang mengikuti seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, mereka melakukan ru'yat lokal. Dan kenapa tadi kita tekankan di situ waktu wukuf? Bukan karena wukufnya, tapi karena waktunya yang bertepatan dengan hari Arafah, dan itu dilakukan setelah melihat hilal di awal bulan, di akhir bulan Dzulqa'dah. Sama-sama melihat ru'yat hilal. Jangan dikatakan bahwa orang yang berpuasa mengikuti Arafah itu mengikuti wukufnya, tergantung wukufnya. Enggak, sama-sama melihat hilal, sama-sama melihat hilal. Yang satu mengikuti hilal di Mekah, yang satu mengikuti hilal lokal. Dan kalau kita mau menyatukan kalender Islam, maka kita harus mengikuti ru'yat global, ru'yat Mekah yang bisa menyatukan seluruh dunia. Karena memang Ka'bah itu mempersatukan umat. Dan justru jika kita mengikuti, ini tadi berkaitan bahwa berpuasa itu mengikuti mayoritas umat. Nah ini tadi kan dalil ini memang dipakai yang mengikuti ru'yat lokal. Tapi justru jika dalil ini yang dimunculkan, justru ini memperkuat bahwa kita harus mengikuti waktu wukuf Arafah. Kita harus mengikuti ru'yat Mekah. Kenapa? Karena jika kita mau mengikuti, jika kita lihat secara mendalam bahwa ru'yat global Mekah, waktu Mekah itu diikuti hampir 75% negara itu mengikuti waktu yang ditetapkan Mekah, yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Setidaknya ada 43 negara yang mengikutinya. Bahkan seluruh perwakilan umat Islam dari seluruh dunia sedang berkumpul di tanah suci Mekah, sedang wukuf Arafah. Jadi terbalik, dalil yang digunakan untuk pemerintah lokal justru itu lebih tepatnya digunakan bahwa kita berpuasa mengikuti waktu wukuf Arafah. Jadi walaupun mungkin ada perbedaan di antara kita, namun jangan itu menjadikan kita berselisih, tidak bertegur sapa. Mari kita saling menghormati. Mungkin masing-masing memiliki pijakan dan dalil, tapi di sini kita menyebutkan bahwa dalil yang digunakan itu lebih tepat digunakan ketika kita mengikuti waktu wukuf Arafah, waktu Mekah. Karena itu bisa menyatukan umat Islam dan baik bagi keumatan untuk kedepannya.
Silakan jika ada pertanyaan seputar hal ini, insya Allah akan kita bahas. Ini masih bagian dari pertama. Silakan ada yang pertanyaan terhadap hal ini, mari sama-sama kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa menyatukan, mulai diskusi-diskusi kecil, kita bisa menyatukan kalender Islam dunia. Karena banyak di antara kita udah pesimis, ya udah terima aja perbedaan, saling menghargai, menghormati, karena udah capek mungkin bagaimana bisa menyatukan kalender Islam. Sulit. Tapi jika kita mau terus berikhtiar, insya Allah ada kesempatan. Dan di momen-momen seperti ini salah satu penegak bahwa kita bisa menyatukan kalender Islam. Puasa Arafah ini, jika kita mau bersatu mengikuti waktu wukuf Arafah, waktu hilal Makkah, insya Allah kita bisa menyatukan kalender Islam dunia. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan untuk pertanyaan selanjutnya yang berkaitan ini, mari nanti kita sama melalui kolom komentar. Silahkan, nanti kita akan bahas secara bersama-sama, diskusi untuk kebaikan umat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.